Tutur Tinular 633. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Gelapnya Malam Tanpa Bintang. Dalam seri ke-633 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Naryo sebagai Telik Sandi, Heris Tiono sebagai Sang Kramawijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Mas Niko sebagai Nambi, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Patih Emban, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Ramapati tertegun memandang ke lembah Pralaya. Demikian juga Rawedeng dan teman-temannya. Demikian pula prajurit-prajurit Majapahit yang berjajar rapih ke belakang. Mereka semuanya menatap ke arah depan, di mana kabut tebal melayang-layang menutupi permukaan lembah. Benarkah yang di depan itu adalah lembah Pralaya? Benar, Gusti. Lembah di depan itulah yang bernama Lembah Pralaya. Bagaimana kira-kira keadaan di lembah itu?
Bisakah kita jalan terus? Mungkin Telik Sandi dapat memberikan penjelasan, Gusti. Ampun, Gusti Ramapati. Lembah di depan itu berbahaya sekali, Gusti. Di kanan kirinya banyak tebing-tebing yang curam. Jarang sekali orang menyaba daerah itu. Lembah itu juga terkenal sangat dingin, Tuanku. Kabut turun terus-menerus sepanjang hari, sepanjang tahun. Suasananya sangat menyeramkan, Gusti. Itulah sebabnya lembah itu disebut Lembah Pralaya, yang artinya lembah maut, lembah kematian. Aku sebenarnya tidak gentar untuk menyeberangi lembah ini. Tapi ya, kali ini mungkin kita harus kembali menelan kegagalan. Kita tidak bisa jalan terus. Aku khawatir Demung Wira dan teman-temannya memasang perangkap. Begitu kita melewati lembah, mereka dapat menjatuhkan batu-batuan gunung dari atas tebing. Dan kita semua bisa binasa di Lembah Pralaya. Kalau begitu bagaimana, Gusti? Apakah kita akan kembali ke Majapahit? Ya, agaknya begitu, Rawedeng. Kita akan kembali ke Majapahit. Kurang ajar. Pekerjaan kita telah sia-sia. Keparat Demung Wira. Tapi aku tidak akan menyerah sampai di sini. Demung Wira dan teman-temannya dan juga Lembu Sora harus bisa dipancing keluar. Selama mereka masih berada di lereng-lereng Gunung Brahma, kita tidak bisa berbuat banyak. Ayo Rawedeng, perintahkan kepada prajurit-prajuritmu. Kita kembali ke Majapahit. Baik, Gusti Ramapati. Ayo prajurit-prajurit, kita kembali ke Majapahit. Kita kembali ke Majapahit. Memang benar apa yang dikhawatirkan oleh Sang Ramapati. Lembah Pralaya bisa menjadi sangat berbahaya. Jika mereka nekat meneruskan perjalanan ke lereng-lereng Gunung Brahma, semuanya pasti akan binasa. Sebab dari atas tebing-tebing yang curam, anak buah Demung Wira sudah siap menggelundungkan batu-batuan gunung yang besar. Karena itu, keputusan Sang Ramapati sungguh tepat. Dia mengurungkan niatnya meneruskan perjalanan ke lereng-lereng Brahma dan memilih kembali ke Istana Majapahit. Silakan duduk, Paman Ramapati. Saya sudah mendengar berita tentang prajurit-prajurit Majapahit. Tetapi, saya ingin mendengar keterangan lebih lanjut dari Paman Ramapati. Bagaimana, Paman? Apakah Paman sudah dapat menemukan tempat persembunyian Demung Wira dan teman-temannya? Ampun, Gusti Prabu. Kami sudah dapat menemukan tempat persembunyian Demung Wira dan Patih Emban. Mereka ternyata bersembunyi di lereng-lereng Gunung Brahma, Gusti. Tapi sayang sekali, kami tidak dapat terus mengejar dan menangkap kaum perusuh. Hal itu disebabkan kami tidak berani melewati lembah yang bernama Lembah Pralaya. Lembah itu memang sangat berbahaya, Gusti Prabu. Jika kami nekat melewatinya, kami khawatir orang-orang Demung Wira akan menggelindingkan batu-batuan gunung dari atas tebing. Itulah sebabnya kami segera kembali ke Majapahit. Demung Wira dan teman-temannya harus segera ditangkap, Paman Ramapati. Aku ingin mereka segera dibawa kembali ke Majapahit. Benar, Gusti Prabu. Jika kaum perusuh tidak segera ditangani,
Hal itu jelas dapat merongrong kewibawaan pemerintah Majapahit. Lalu apakah Paman Ramapati sudah merencanakan sesuatu? Kalau Gusti Prabu mengizinkan, hamba masih sanggup untuk menangani perkara ini. Baiklah, Paman Ramapati. Perkara mengenai Demung Wira dan teman-temannya, kuserahkan kepada Paman. Sekarang aku ingin tahu apa rencanamu, Paman. Begini Gusti Prabu, hamba bermaksud kembali membawa pasukan ke pinggiran desa Antahpura. Kaki Gunung Brahma harus dikepung oleh prajurit-prajurit. Tapi rencana hamba ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Hamba bermaksud membawa tidak kurang dari 2.000 prajurit Majapahit. Itu tidak menjadi soal, Paman. Kalau memang tenaga itu dibutuhkan, mengapa aku harus melarang? Bawalah prajurit sebanyak yang diperlukan, Paman. Aku sama sekali tidak keberatan. Terima kasih Gusti Prabu. Hamba tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Gusti Prabu. Hamba yakin, jika kaki Gunung Brahma kita kepung terus-menerus, mereka lama-kelamaan pasti menyerah. Mereka pasti akan kekurangan bahan-bahan makanan. Dan pada saat mereka kelaparan, mereka pasti akan turun gunung, Gusti. Pada saat itulah kami akan menyergap mereka. Demikianlah rencana hamba, Gusti Prabu. Itu rencana yang bagus, Paman. Lalu apa lagi yang kau butuhkan, Paman Ramapati? Hamba membutuhkan 2 orang panglima perang yang tangguh, Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu mengizinkan, hamba akan mengajak serta Arya Kamandanu dan Rekyan Mahapatih Nambi. Mereka adalah 2 orang panglima perang yang cukup disegani. Hamba yakin jika mereka berdua ikut serta, hal itu akan dapat menambah semangat dan kepercayaan diri pada prajurit-prajurit Majapahit. Dan hamba yakin Demung Wira serta anak buahnya akan menjadi ciut nyalinya. Oh, begitu. Baiklah, Paman. Kalau begitu tolong panggil Arya Kamandanu dan Paman Nambi sekarang juga, Paman. Iya, Gusti Prabu. Duduklah, Kamandanu. Silakan, Paman Nambi. Iya, Gusti Prabu. Iya, Gusti Prabu. Ada apa, Gusti Prabu? Apakah ada sesuatu yang penting sehingga kami dipanggil menghadap? Begini, Paman Nambi. Dan kau juga, Arya Kamandanu. Iya, Gusti Prabu. Iya, Gusti Prabu. Paman Ramapati bermaksud membawa kurang lebih 2.000 orang prajurit Majapahit ke desa Antahpura. Sebab seperti yang sudah kalian ketahui, Demung Wira dan teman-temannya ternyata bersembunyi di lereng-lereng Gunung Brahma. Karena itu Paman Ramapati mempunyai siasat mengepung kaki Gunung Brahma dari segala jurusan. Maksudnya ialah untuk membuat Demung Wira berikut teman-temannya terpisah dari daerah-daerah lain. Dengan demikian, mereka pasti akan kekurangan makanan, sehingga mereka turun gunung. Selanjutnya, Paman Ramapati meminta kepadaku agar pasukan Majapahit kali ini dipimpin oleh Arya Kamandanu dan Paman Rekyan Mahapatih Nambi. Bagaimana Arya Kamandanu? Bagaimana Paman Nambi? Kita harus segera menyelesaikan perkara Demung Wira. Hal ini penting artinya bagi kewibawaan pemerintah Majapahit. Ampun, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, siasat itu cukup baik. Dan sebaiknya siasat itu segera dijalankan. Iya, aku juga berpendapat begitu, Adi Nambi. Janganlah kita membuang-buang waktu. Janganlah kita memberi kesempatan kepada Demung Wira dan teman-temannya untuk menambah jumlah kekuatan mereka. Bagaimana Arya Kamandanu? Apakah kau sanggup memimpin barisan Majapahit? Ampun, Gusti Prabu.
hamba adalah seorang panglima perang. Jika memang Gusti Prabu menghendaki, hamba akan berangkat bersama pasukan Majapahit ke desa Antahpura. Bagus. Kalau begitu sebaiknya kalian segera membuat persiapan. Tetapi istana Majapahit jangan sama sekali dikosongkan. Benar, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, kami tidak perlu berangkat dengan membawa 2.000 orang prajurit. Cukup 1.000 orang saja. 1.000 orang juga sudah cukup banyak, Adinampi. Tapi mereka haruslah terdiri dari prajurit-prajurit pilihan. Nah, kukira pertemuan kita cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan menunggu berita dari Paman Ramapati. Maka demikianlah Sang Ramapati dengan didampingi Rekrian Mapatih Nambi dan Arya Kamandanu, juga diiringi oleh keempat orang anak asuhnya, segera berangkat meninggalkan istana Majapahit. Debu mengepul di belakang mereka ketika kuda-kuda yang mereka tunggangi melewati jalan-jalan di kota Raja Majapahit. Ampun Gusti, hamba akan menyampaikan sebuah berita penting. Berita mengenai apa, Telik Sandi? Ampun Tuan Kudemung Wira, ketika kami sedang berjaga-jaga di pinggiran desa Antahpura, ada beberapa orang warga desa melaporkan kepada kami. Katanya mereka melihat prajurit-prajurit Majapahit melintasi bukit-bukit di sebelah selatan Antahpura. Dan konon kabarnya Gusti Arya Kamandanu dan Rekrian Mapati Nampi ikut bersama mereka. Bagus. Terima kasih atas laporanmu, Telik Sandi. Gusti Lembu Sora. Ada apa, Demung Wira? Kau kelihatan cemas. Sebenarnya hamba sama sekali tidak merasa takut. Hamba tidak gentar menghadapi prajurit-prajurit Majapahit. Tapi dengan kehadiran Gusti Arya Kamandanu dan Rekrian Mapatih Nambi, hamba menjadi ragu-ragu. Kau harus bersabar, Demung Wira. Lebih baik untuk sementara waktu kau perintahkan agar orang-orangmu tidak turun gunung. Iya, Gusti. Jika sampai mereka turun gunung, kita semua yang ada di sini yang akan menanggung akibatnya. Tapi Kakang Demung Wira, kita mempunyai persoalan yang harus segera dipecahkan. Selama ini kita mempunyai persediaan bahan-bahan makanan yang sangat terbatas. Dan selama ini kita selalu turun gunung untuk menambah jumlah persediaan makanan. Jika prajurit-prajurit itu kita larang untuk turun gunung, bagaimana kita harus menghadapi persoalan bahan makanan ini? Kita semua bisa kelaparan. Dan kasihan Gusti Lembu Sora bersama keluarganya. Kasihan juga dengan keluarga kita, karena mereka belum biasa hidup dengan cara seperti ini. Iya, tapi ini hanyalah satu-satunya pilihan Patih Emban. Kita memang harus tetap bersembunyi di tempat ini sampai prajurit-prajurit Majapahit itu kembali. Jika mereka masih bercokol di kaki Gunung Brahma, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Benar apa yang dikatakan Demung Wira. Keadaan kita memang bisa terjepit. Bagaimanapun, kita membutuhkan makanan. Tapi tentunya kita lebih membutuhkan hidup. Karena itu, aku setuju apa yang diputuskan oleh Demung Wira. Lebih baik kita bertahan di sini. Jangan ada yang turun gunung. Lebih baik kita semua mati kelaparan daripada harus bertarung dengan bekal kekuatan yang sama sekali tidak memadai. Nah, Patih Emban,
Coba tolong beritahu anak-anak semuanya. Mulai sekarang, jangan ada yang mundar-mandir ke desa Antahpura. Mulai sekarang kita harus terus-menerus berada di tempat persembunyian. Jangan ada yang berani turun gunung, karena akibatnya akan bisa terlalu parah. Lihat, Adinambi. Lihat lembah di depan itu. Lembah itulah yang dinamakan Lembah Pralaya. Iya, Kakang Ramapati. Aku sudah pernah mendengar perihal Lembah Pralaya. Konon kabarnya, lembah itu sangat berbahaya. Hampir setiap hari permukaannya ditutup kabut. Dan di lembah itu banyak sekali terdapat sumur-sumur mati yang mengandung uap racun. Sekarang kita harus segera melaksanakan niat kita. Kita kepung kaki bukit Gunung Brahma. Kalau tidak salah di sebelah barat ada 2 buah desa yang bisa dijadikan pintu masuk. Desa itu harus ditutup rapat. Dan demikian pula dengan desa Antahpura yang merupakan pintu masuk dari sebelah timur. Pokoknya di mana ada desa di kaki Gunung Brahma harus ditempatkan prajurit-prajurit Majapahit. Dan warga desa harus diawasi dengan ketat. Siapa tahu Demung Wira telah menghasut warga desa di kaki Gunung Brahma untuk memberontak terhadap Majapahit. Saya kira tidak akan terjadi hal-hal seperti itu, Paman Ramapati. Kita tidak perlu berurusan dengan orang-orang desa. Kita hanya perlu menangkap Demung Wira dan kaki tangannya. Tapi bagaimana kalau ternyata orang-orang desa itu menyokong tindakan Demung Wira? Apakah akan kita diamkan saja? Ingat, Paman Ramapati. Kita hanya diberi tugas untuk menangkap Demung Wira. Lain tidak. Kita jangan melibatkan orang-orang desa. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, mendadak Somali, salah seorang telik sandi yang tidak mau mempelot kepada Demung Wira, berkuda bersama Rawadeng dan teman-temannya. Mereka langsung menghampiri Sang Ramapati. Ada apa, Rawadeng? Ada apa, Somali? Gusti, Somali dan beberapa orang prajurit telah menangkap seorang warga desa. Mengapa warga desa itu kalian tangkap? Ampun Gusti, warga desa itu jelas bersekutu dengan kaum perusuh. Dia dan beberapa orang temannya bermaksud pergi ke lereng Gunung Brahma untuk memberikan bahan-bahan makanan. Dan kami berhasil merampas 2 keranjang pisang, 7 keranjang jagung mentah dan garam. Keparat! Ayo kita lihat. Aku tidak senang melihat seorang warga desa melagak sok pintar. Ayo, kita periksa dia. Ayo! Dia orangnya, Gusti. Lihat, bahkan dia bermaksud membawa seekor kambing. Benar kau mau mengirimkan bahan-bahan makanan itu kepada Demung Wira dan komplotannya? Benar kalian bermaksud membawa bahan-bahan makanan ini ke lereng Gunung Brahma? Apa kalian tidak mempunyai mulut? Mereka tidak mau menjawab sepatah kata pun, Gusti. Tapi dari sikapnya kami dapat melihat bahwa mereka telah bersekongkol dengan Demung Wira dan teman-temannya. Tangkap orang-orang itu. Ikat di bawah pohon. Aku ingin tahu apa yang dapat mereka andalkan sehingga mereka berani berkomplot dengan Demung Wira.
Sang Ramapati menyuruh prajurit-prajuritnya menangkap 4 orang warga desa Antahpura. Mereka segera diikat di bawah pohon. Mereka sama sekali tidak memberikan perlawanan. Tapi sinar yang memancar dari mata mereka mengandung kebencian. Kebencian yang sangat mendalam. Tundukkan wajahmu. Jangan melotot seperti itu. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Berani sekali lagi matamu mendelik, lehermu akan putus. Orang-orang desa ini berlaku sangat bodoh. Mereka sepertinya tidak menyadari benar apa yang telah mereka lakukan. Kukira tidak demikian, Paman Ramapati. Sekalipun mereka tidak dapat digolongkan orang terpelajar, tapi mereka tidak bodoh sama sekali. Mereka berani melawan kita. Apakah itu bukan tindakan bodoh? Mereka itu seperti keledai saja. Mereka seperti kerbau dungu. Mereka adalah orang-orang yang berani. Mereka orang-orang yang lugu dan berani. Apa maksudmu, Kamandanu? Jangan mempunyai prasangka buruk, Paman Ramapati. Saya sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tidak sepantasnya kita berlaku sewenang-wenang kepada orang-orang desa. Itu saja. Mereka telah menyokong kaum pemberontak. Mereka pantas dihukum berat. Kalau begitu terserah Paman Ramapati. Saya tidak biasa menggunakan cara demikian. Sudahlah. Ayo cepat. Cambuk orang-orang goblok itu. Cambuk sampai mampus. Ini bukan kesalahan kita. Mereka yang salah. Cepat Rayuyu, ayunkan cambukmu. Baik, Gusti Ramapati. Hiat! 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 Rayuyu mengayunkan cambuknya bertubi-tubi. Ujung cambuk menggeletar menerpa tubuh orang-orang desa. Arya Kamandanu benar-benar tidak senang melihat pemandangan seperti itu. Tapi dia tidak dapat berbuat banyak. Dia tidak ingin berselisih paham dengan Ramapati. Ketika Rayuyu masih mengayunkan cambuknya dengan sengit, mendadak terdengar derap orang-orang berkuda. Tunggu Rayuyu, tunggu dulu. Ada apa? Mengapa kalian datang kemari? Bukankah kalian mendapat tugas di bagian lain? Mengapa kalian meninggalkan batas desa Antahpura? Ampun Gusti Ramapati. Baru saja kami menangkap beberapa orang warga desa. Mereka bermaksud menyelundupkan bahan-bahan makanan ke lereng Gunung Brahma. Keparat setan alas. Desa Antahpura ini harus dijadikan lautan api. Kurang ajar. Sebentar, Kakang Ramapati. Sekarang di mana orang-orang itu, prajurit? Ampun Gusti Rian Mapati Nambi. Ketika hendak kami tangkap, mereka memberikan perlawanan. Bahkan ada salah seorang di antara prajurit terluka parah. Kami segera terlibat dalam pertarungan sengit. Mereka semua dapat kami binasakan. Hanya ada seorang yang berhasil meloloskan diri. Sekarang prajurit-prajurit sedang mengejarnya. Agaknya rencana kita tidak berjalan dengan mulus, Kakang Ramapati. Iya. Semua ini karena orang-orang desa telah kena dihasut oleh Demung Wira. Demung Wira itu memang pandai sekali menghasut rakyat kecil. Dia memang licik. Tapi suatu saat nanti kita akan menenteng kepala Demung Wira ke Majapahit. Sudahlah. Rencana kita harus jalan terus. Rencana kita tidak boleh mandek di tengah jalan. Awasi semua orang-orang desa. Jangan biarkan mereka keluar rumahnya. Jangan biarkan mereka mengelabui kita. Dan jangan biarkan mereka membawa bahan-bahan makanan ke lereng Gunung Brahma. Sementara itu, di lereng Gunung Brahma, Demung Wira, Patih Emban, Lembu Sora dan keluarganya nampak sedang bercakap-cakap di serambi pondok. Malam itu kelihatan sunyi dan lengang. Kabut sejak sore tadi turun dari puncak Gunung Brahma. Coba, aku ingin tahu Demung Wira. Kira-kira persediaan makanan itu masih cukup untuk berapa hari lagi?
Persediaan makanan semakin hari semakin menipis, Gusti Lembu Sora. Mungkin persediaan makanan itu hanya cukup kita makan untuk 7 hari lagi. Kalau begitu, kita harus mulai irit dengan bahan makanan. Yang penting kita jangan sampai berperang melawan kelaparan. Hal itu bisa mendatangkan keresahan di antara prajurit-prajuritmu. Dan aku mempunyai pikiran demikian. Coba kau perintahkan orang-orangmu untuk pergi ke tengah-tengah hutan sana. Mungkin mereka dapat menemukan jenis daun-daunan yang bisa dimakan, atau jenis umbi-umbian yang bisa untuk mengganjal perut. Hal ini biasa dilakukan oleh prajurit-prajurit yang sedang bertempur di tengah-tengah hutan belantara. Mereka tidak bisa selamanya menggantungkan diri dari cadangan bahan makanan. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan hutan. Hamba rasa usul Gusti Lembu Sora sangat baik, Kakang Demung Wira. Baiklah. Kalau begitu, tugas ini kuberikan kepada Patih Emban. Bawalah beberapa orang untuk menyelidiki keadaan di tengah-tengah hutan. Kalau sekiranya kalian dapat menemukan jenis daun-daunan atau umbi-umbian atau biji-bijian yang bisa dimakan, cepat kembali lagi kemari. Baik, Kakang Demung Wira. Saya akan segera berangkat. Kita memang tidak bisa tinggal diam di sini. Sementara persediaan makanan kita semakin lama semakin tipis. Tuanku Demung Wira. Oh. Tuanku Demung Wira. Siapa itu? Siapa yang berteriak-teriak itu? Aku melihat ada beberapa orang naik ke atas tebing. Coba lihat siapa mereka, Patih Emban. Dan bawalah mereka kemari segera. Patih Emban segera melompat diiringi 2 orang prajurit. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi bersama Telik Sandi, yang seorang memanggul keranjang penuh berisi muatan, sedangkan temannya membawa pikulan. Mereka berdua langsung dibawa menghadap Demung Wira dan Lembu Sora. Siapa mereka ini, Patih Emban? Mereka adalah 2 orang warga desa Antahpura. Ya, mereka bermaksud menemuimu dan Gusti Lembu Sora. Baik. Apa yang kalian bawa-bawa ini? Ampun Tuanku Demung Wira. Hamba membawa sekeranjang penuh jagung mentah. Di samping itu, hamba juga membawa beberapa bungkah garam bata. Ampun Tuanku Demung Wira. Hamba membawa beberapa buah waluh dan 2 karung beras ketan. Hamba juga membawa sedikit gula Jawa. Terimalah Tuanku Demung Wira. Kami tidak dapat membantu lebih banyak. Begitu. Rupanya kalian ingin membantu kami. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan kalian. Patih Emban. Ya, Kakang. Dan kau prajurit. Angkat barang-barang itu ke belakang pondok. Baik, Kakang Demung Wira. Patih Emban dengan dibantu beberapa orang prajurit segera mengangkat keranjang dan pikulan. Sementara Demung Wira menatap 2 orang warga desa yang masih berdiri di depannya. 2 orang warga desa itu kelihatan sangat sedih. Mereka juga kelihatan merasa lega dan bangga karena dapat membantu Demung Wira. Kalian tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Kami sudah bertekad, Tuanku Demung Wira. Kami tahu bahwa kami akan berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit di bawah pimpinan Ramapati. Kami tahu bahwa tindakan kami ini sangat berbahaya. Tapi kami merasa bangga karena kami dapat membantu perjuangan Tuanku Demung Wira. Apakah prajurit-prajurit Majapahit itu tidak menangkap kalian? Mereka berusaha menangkap kami, Tuanku. Bahkan ada beberapa orang teman telah terbunuh. Kami semuanya ada 10 orang. Dan kami tahu siasat yang dilancarkan oleh Ramapati. Dia bermaksud mengepung lereng Gunung Brahma ini dari segala jurusan, Tuanku. Benar, Tuanku. Mereka tidak akan memberi kesempatan, Tuanku, untuk turun gunung mencari makanan. Berhari-hari mereka mengadakan penjagaan secara ketat. Seluruh warga desa yang bertebaran di kaki Gunung Brahma diawasi. Kami tidak boleh keluar rumah. Kami tidak boleh membawa dagangan kami ke pasar-pasar. Kami bahkan tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa. Kami hanya boleh tinggal di rumah. Bahkan ada beberapa orang prajurit telah mengacak-acak tanaman kami, Tuanku. Mereka mencabuti tanaman kami dan membakarnya habis. Iya, mereka takut berperang melawan kami.
Karena itu mereka mencari korban yang lain. Benar Tuanku Demung Wira. Mereka menangkap orang-orang desa, mereka memaksa agar kami memberikan keterangan, dan mereka memukul kami. Mereka menganiaya kami. Bahkan mereka telah membunuh sebagian di antara kami. Mereka telah berlaku kasar kepada anak-anak kecil. Bahkan mereka juga berlaku kasar kepada para wanita. Sudahlah. Kukira keterangan kalian sudah lebih dari cukup. Sekarang ini memang kami tidak bisa pergi kemana-mana. Di bawah sana, di sebelah timur, barat, utara ataupun selatan, dipenuhi oleh prajurit-prajurit Ramapati. Ya, baiklah. Sekali lagi terima kasih atas bantuan kalian. Sekarang kalian boleh pergi. Terima kasih Tuanku Demung Wira. Terima kasih karena Tuanku sudi menerima bantuan kami yang sama sekali tidak berharga ini. Jangan berkata seperti itu. Bantuan kalian sungguh-sungguh kami hargai. Walaupun hanya secuil makanan, tapi karena sekarang ini kami membutuhkan, maka artinya sangat besar bagi kelangsungan perjuangan kami. Sekali lagi, terima kasih. Dua orang warga desa itu kemudian mengangkut bahan-bahan makanan di dalam keranjang ataupun pikulan dan membawanya ke belakang pondok kediaman Demung Wira. Beberapa orang prajurit mengawal mereka. Demung Wira kelihatan sangat gembira dan bersyukur. Paling tidak mereka dapat menyambung hidup untuk beberapa hari lagi. Tapi baru saja Demung Wira melangkah menuju ke pintu pondok, mendadak beberapa orang prajurit datang tergopoh-gopoh. Tuan Demung Wira, Tuan Demung Wira. Ada apa prajurit? Kami menemukan dua orang warga desa terluka parah, Tuan. Mereka tergeletak di atas semak belukar di lereng bawah. Nampaknya mereka bermaksud naik ke atas, tapi keadaan tubuhnya sudah sangat parah. Dua-duanya pingsan, Tuan. Apa yang mereka lakukan di sana, prajurit? Mereka membawa 2 keranjang jagung mentah, dan mereka juga membawa 2 pikul beras dan buah-buahan, Tuan. Nampaknya mereka bermaksud memberikan bahan-bahan makanan itu kepada kita, Tuan. Orang-orang desa itu nekat sekali. Mereka tentunya sudah berhadapan dengan prajurit-prajurit Ramapati sebelum naik ke lereng Brahma ini. Ayo kita lihat, prajurit. Mari Tuan Demung Wira, mari kami antarkan. Minggirlah prajurit. Iya. Aku akan bertanya kepada orang itu. Silakan Tuan Demung Wira. Siapa kau ini? Mengapa kau bersusah payah datang kemari? Dan mengapa badanmu dan juga temanmu itu terluka parah? Apa yang telah terjadi atas diri kalian? Tuan siapa? Apakah saya berhadapan dengan Gusti Lembu Sora? Bukan. Aku bukan Gusti Lembu Sora. Aku Demung Wira. Syukurlah. Sama saja. Gusti Lembu Sora ataupun Tuan Demung Wira sama saja. Kami berasal dari desa Simping, Tuan. Kami datang ke lereng Gunung Brahma ini untuk mengantarkan bahan-bahan makanan. Kami mendengar kabar bahwa Tuan Demung Wira dan prajurit-prajurit Tuan kekurangan bahan makanan, Tuan. Iya, memang benar. Semenjak prajurit-prajurit Ramapati mengepung kami di kaki Gunung Brahma,
kami terpaksa tidak bisa pergi kemana-mana. Dan akibatnya, kami kekurangan bahan-bahan makanan. Tuan Demung Wira, Tuan harus dapat mengusir prajurit jahat itu. Mereka telah menindas rakyat. Mereka telah menyakiti hati kami. Mereka membakar rumah-rumah kami. Mereka memperkosa wanita kami. Dan mereka telah berbuat sewenang-wenang terhadap kaula cilik. Usirlah mereka, tuanku. Tuan Demung Wira, kami percaya Tuan Demung Wira dan Gusti Lembusora pasti dapat mengalahkan mereka. Kami percaya Tuan Demung Wira dan Gusti Lembusora adalah harapan kami. Hidup Gusti Lembusora. Hidup Gusti Lembusora. Dua orang warga desa Simping itu akhirnya meninggal karena luka-lukanya memang cukup parah. Lampung kirinya sobek, sementara yang seorang lagi lehernya tertancap panah. Demung Wira segera menyuruh prajurit-prajuritnya menguburkan mereka secara baik. Dan nampaknya peristiwa itu terulang kembali dan terulang kembali. Beberapa orang warga desa datang mengantarkan makanan, walaupun mereka harus menerobos prajurit-prajurit Majapahit yang berkeliaran di sekitar kaki Gunung Brahma. Melihat kenyataan seperti itu, Demung Wira segera menemui Lembusora, dan mereka bercakap-cakap di serambi pondok. Lembusora kelihatan murung sekali. Ini sudah merupakan bukti nyata, Gusti Lembusora. Ini merupakan bukti bahwa kita berada di pihak yang benar. Rakyat jelata membantu kita. Jangan gegabah, Demung Wira. Sekalipun kita merasa diri kita benar, belum tentu hal itu bisa kita jadikan dasar-dasar sebuah perjuangan. Kebenaran masih perlu diuji. Kebenaran masih perlu ditelusuri sampai ke ujung-ujungnya. Ampun, Gusti Lembusora. Percayalah bahwa rakyat berada di pihak Gusti Lembusora. Aku tidak mau terperangkap, Demung Wira. Aku tidak mau terjebak dalam meletakkan sendi-sendi perjuangan. Bagiku Majapahit dan Gusti Prabu tetap di atas segala-galanya. Kalau sekarang ini kita berada di lereng Gunung Brahma dan menjadi buron pemerintah Majapahit, kitalah yang harus mawas diri. Di mana sebenarnya letak kesalahan kita? Kita sama sekali tidak bersalah, Gusti. Kita telah berbuat segala-galanya untuk Majapahit, untuk menjunjung nama dan keluhuran Gusti Prabu. Di mana letak kesalahan kita? Mungkin letak kesalahan kita ialah karena kita mudah terseret hawa nafsu. Demung Wira dan Lembusora terus bercakap-cakap sampai jauh malam. Nampaknya di antara mereka terdapat perbedaan pendapat. Demung Wira berusaha membujuk agar Lembusora mau bergabung bersamanya, mengangkat senjata, melawan prajurit-prajurit Ramapati. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya?
Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.